Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom GC Family, di mana Anda berada, semua katakan merdeka. Merdeka. 2 hari sebelum kita menuju kepada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa ya? 76. 76. Wah, saya percaya Indonesia for the world. Indonesia buat bangsa-bangsa. Indonesia akan expand ke seluruh dunia. Seperti tema kita expansion, juga orang Indonesia akan dipakai sampai ke ujung-ujung bumi. Hari Minggu ini kita akan dilayani oleh gembala sidang kita sendiri yang beloved, our Pastor Nico, Pastor Dr. Isyo Nico Nitoro Harjo, yang akan melayani kita dalam firman, visi yang ada, dan juga untuk perjamuan kudus. Saudara persiapkan sekarang crackers dan juga minuman berwarna merah atau ungu, supaya saudara bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Minggu depan kita masih online, saya tahu kita sedang bersiap-siap untuk live streaming kembali dan juga untuk onsite. Tapi minggu depan kita masih online dan saya excited untuk
Pastor Monty dan juga minggu depan lagi Pastor Timothy akan menyampaikan mengenai breakthrough sesuai dengan tema bulan ini. Dan kita akan tetap online di YouTube channel dan juga ada di Grow Center online seperti di bawah ini. Jangan lupa untuk anak-anak bergabung dalam Grow Children jam 1. Jangan miss, your children akan menikmati hadirat Tuhan dan dilawat hadirat Tuhan. Anak-anak, remaja, pemuda bergabung dalam Grow Youth jam 3 dalam Grow Youth Hangout juga jam 3 sore ada juga di bawah ini. Jangan lupa nafas daripada orang Kristen adalah berdoa. Dan saya percaya tanpa doa tidak ada penuaian. Kita berdoa yuk sungguh-sungguh bergabung dalam House of Prayer. Selasa sampai Sabtu. Saudara bisa ada di bawah ini jam-jamnya. Dan juga kita mengundang saudara untuk bergabung dengan Growth Center di Asura Street Prayer Tower. Ada juga pendaftaran di bawah ini di mana di tempat itu kami berdoa bersama bangsa-bangsa untuk satu menara doa 24 jam yang ada untuk seluruh dunia. Dan saya percaya hari ini sebelum kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya excited sekali bahwa Growing Together Part 2 terus berjalan. Kemarin sudah 80 juta rupiah yang kami salurkan kepada jemaat dan juga komunitas yang membutuhkan. Terima kasih untuk Your Generosity dan kita terus memberi untuk mereka dalam masa-masa after PPKM darurat ini. Saya percaya banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan. Jangan lupa untuk menabur baik untuk misi dan juga untuk persembahan perpuluhan, persembahan umum saudara. Your gift is yang membuat Growth Center tetap bisa bertahan dan berjalan sampai hari ini. Yuk berdoa, Tuhan terima kasih. Bapak, aku memberkati setiap tangan-tangan ini yang sudah transfer, yang belum transfer, baik yang sudah, bahkan yang bisa memberi sekalipun. Tuhan tahu, beri kerinduan buat kami Tuhan, untuk bisa memberkati pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih untuk rumahmu Growth Center. Biarlah setiap benih yang ditanam, yang ditabur di rumah ini, akan menjadi bagian untuk gerakan rumah generasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Rekening untuk Diakonia atau GC Together Part 2 bisa ke BCA 0065105.000 atas nama GBI Gandaria City ya. Sedangkan persembahan lainnya, persepuluhan, persembahan umum, pembangunan, misi, penginjilan bisa melalui QR code yang ada atau juga melalui transfer bank yang ada di layar saat ini. Ya, dan kami umumkan hari ini bahwa hari Rabu 18 Agustus para wanita kembali, ayo kita join sama-sama ya, kita mau mengalami breakthrough juga. Mari Grow Women akan ada jam 4 sore pada hari Rabu. Karena itu mari para wanita ikut, ayo hubungi nomor yang di bawah ini ya. Bukan hanya wanita tapi malamnya itu Grow Men Hangout juga ada. Karena itu para pria ayo juga join ya pada hari Rabu 18 Agustus pada pukul 7:30 malam, ayo join sama-sama supaya baik wanita, pria semua dilengkapi oleh Tuhan. Dan pengumuman kedua kalinya untuk pemberkatan nikah bagi pasangan Dimas Bimo Hari Mahesa bersama Visela Mutiara Aulina ya, yang akan diselenggarakan pada 28 Agustus hari Sabtu. Dan untuk pertama kalinya hari ini juga diumumkan pemberkatan nikah dari saudara David Tan bersama Levena Hayanto. Ya, karena itu untuk kedua pasangan tersebut, bagi Bapak Ibu yang merasa keberatan bisa sampaikan keberatannya melalui email ke gc.office@growcenter.church atau via email via WA yang ada ya. Dan pengumuman terakhir bahwa setiap kegiatan masih dilakukan secara online. Cool masih dilakukan secara online. Karena itu henti-henti kami menghimbau ayo join Cool. Yang belum ikut Cool ya. Daftar di nomor yang ada di bawah ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Lia, dan so excited setiap bulan gembala kita mengunjungi kita lewat online dalam pemberitaan firman untuk memberikan guidance untuk semua gereja-gereja yang digembalakan oleh beliau. Terima kasih Pak Niko untuk kesempatannya, dan excited sekali kita akan mendengar dan juga berjamuan kudus dan pengurapan dengan Pak Niko nanti. Mari saudara, kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa bersama dengan Grow Warriors dan nanti bergabung dengan Grow untuk memuji menyembah Tuhan. Angkat tangan saudara, let's pray until something happen. Harabashidadaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ratakaya bashidaba.
Horaba. Shikirabo ya raba raba takara ya rabo shikiraba. Horaba taka sikirabo ya raba raba raba. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan atas setiap kami hari ini Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini hari penuh dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan, hari ini ada terobosan terjadi atas setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Bapa, biarlah hari-hari ini Engkau terus menyatakan isi hati-Mu atas hamba-Mu ini. Biarlah hari-hari ini Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang ekstra, Engkau memberikan kesehatan yang prima. Dan biarlah Tuhan Engkau juga Allah yang terus memberkati keluarga hamba-Mu. Engkau memberkati Bu Hermin dan seisi keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk gembala kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak rohani kami Pastor Andi Cokro Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap hari-hari ini untuk setiap isi hati-Mu yang Kau nyatakan atas hamba-Mu. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap pernyataan-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu. Terus Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang terus menuntun Tuhan hamba-Mu untuk terus mempersiapkan kami untuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Lia, berkati seisi keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk tim pastoral yang ada. Terima kasih untuk Pastor Monty, Pastor Esther. Terima kasih buat Pastor Doni, Pastor Sasa. Terima kasih untuk Pastor Timmy dan Pastor Green. Terima kasih buat Pastor Chandra dan Pastor Nova. Terima kasih untuk Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu juga ada atas hamba-hamba-Mu ini. Dan Engkau akan memakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga mengangkat tangan kami saat ini untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia ada di rencana-Mu. Dan kami percaya hari-hari ini kesembuhan itu sedang terjadi mengalir atas bangsa kami. Pemulihan ekonomi sedang terjadi atas negeri kami. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu sedang terjadi atas bangsa ini. Api Pentakosta ketiga melanda negeri kami. Akan terjadi satu kebangkitan yang besar terjadi dan dimulai dari Indonesia. Dan kami hanya mau berkata, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Haleluya. Amin. Shalom Grow Center. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik kepada Tuhan saat ini. Tepuk tangan sama-sama yuk. Come on. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus
bersorak. Katakan kemenangan, itu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, amin. Haleluya. Katakan jauh melebihi, yes Lord, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala semua seperti ini ya. Bersama-sama, come on. Haleluya. Betapa kami bangga Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak dapat dibandingi oleh apapun juga. Kuasa dan kedahsyatan yang luar biasa. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Katakan hanya Yesus, saudara. Amin. Haleluya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Oh, kerajaanmu Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Come on. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Boleh bersama-sama kita serukan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuatkan setiap iman kami. Berikan harapan bagi yang lemah. Dan kami berdoa Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan ini, kami ngalamin kemenangan daripada Tuhan. Kami menyembah-Mu. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Set my eyes on you. You're my hope, you're my hope. Come on, sing. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set
Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Bolehkah sambil angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, oh, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you
saudara-saudara. Saya berdoa hari ini ada iman-iman yang bangkit Tuhan. Di setiap keluarga, di setiap rumah. Ada harapan yang bangkit. Ada kesembuhan, ada kemenangan. Freedom. Be free, be free. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who
Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi
Di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa
Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Aku akan mencurahkan Roh-Ku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan Roh-Ku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi, salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua,
Kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing.
kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana masakara bayana. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Ora la 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 bara 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 bara. Ora la 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 bara bara. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saya berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, dia bala. Tuhan Yesus Engkau baik.
Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pastor Niko, Om Niko untuk memberkati kita baik dalam perjamuan dan juga firman Tuhan yang membimbing kita semua. May God bless you Pastor Niko dengan juga Ibu Herbin dan keluarga besar terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita berdoa sama sebelum kita mengakhiri. Nanti doa berkat oleh Pak Niko, tapi kita berdoa untuk setiap prayer request yang ada. Arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Let's pray buat teman-teman kita. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Biar berikan kekuatan dan kesembuhan dalam proses penyembuhan TBC payudara. Tuhan tolong Tuhan supaya bisa ada jalan keluar untuk bisa pergi ke Penang dalam proses punya anak. Dan bisa memulai hari-hari dalam lindungan Tuhan selepas dari COVID-19 ini Tuhan. Agar aku dan istriku juga secepatnya sembuh dari COVID-19 dan bisa berkumpul kembali dengan anak dalam nama Yesus. Ya Tuhan, juga berkati dan beri kelancaran supaya akad kredit tanah dan dapat persetujuan free BPH TB. Dan juga bisnis dilancarkan serta customer dan modal bisa bertambah dalam nama Yesus. Dan suami bisa mendapat pekerjaan atau usaha yang baru ya Tuhan. Supaya juga pekerjaan saya diberkati sehingga saya bisa terbebas dari hutang. Oh Tuhan Yesus, juga saya bisa diterima kerja di bagian HRD ya Bapa. Dan juga berdoa supaya anak saya dipertemukan dengan pasangan hidup yang dapat membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Oh ya Rabba Shikinaba, berdoa juga Tuhan untuk putri kami supaya bisa mendapat juara menyanyi tingkat nasional dalam nama Yesus. Haleluya, ini kami ucapkan syukur Tuhan untuk jawaban doa. Puji Tuhan, saya dan anak saya sembuh dari COVID. Tuhan berikan saya kesempatan bekerja di tengah pandemi. Bersyukur anak saya diterima di perusahaan yang baru. Bersyukur jawaban doa dalam 2 tahun untuk pekerjaan baru yang Tuhan berikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Mengucap syukur untuk 15 tahun pernikahan kami. Dan kami juga mengucap syukur Jakarta keluar dari zona merah. Saya percaya Tuhan yang membela kota kita Jakarta dengan luar biasa. Excited, tetap saudara jaga kesehatan saudara, jaga semuanya. Jangan berkerumun dulu, jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap menjaga kesehatan sampai semua ini berlalu. Come on, make you ready, siapkan dirimu untuk diurapi dan diberkati oleh Pastor Niko. Angkat kedua tanganmu, siap terima berkat daripada Tuhan. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Kami bersyukur
Tuhan yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow. Haleluya. Boleh sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini, saudara. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Katakan kemenangan itu menjadi bagian setiap kami, Tuhan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus. Amin. Haleluya. Katakan jauh melebihi. Yes Lord. Dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala semua seperti ini ya. Bersama-sama. Come on. Haleluya. Betapa kami bangga Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak dapat dibandingi oleh apapun juga. Kuasa dan kedahsyatan yang luar biasa. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Katakan hanya Yesus, saudara. Amin. Haleluya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Oh, kerajaanmu Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Come on. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Boleh bersama-sama kita serukan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus.